Assalamualaikum Beri. Waalaikumsalam Pak Asep. Bagaimana kabarnya? Iya, udah lama enggak ketemu sama Bu Eri nih. Ini Iya, kebetulan ada waktu, ada nampaknya waktu luang, makanya saya datang ke sini. Ini memang dicari betul nih Bu Eri. Gimana Ya. kabarnya Bu Eri? Sehat Bu Eri? Alhamdulillah Pak, sehat. Ini ada yang mau saya tanyakan ke Bu Eri nih Bu Eri. Mana tahu Ya. kita nanti sependapat Bu Eri. Oke. Ya Pak, kira-kira apa tujuan Bapak datang ke sini mengajak saya berdiskusi? Apa kira-kira Pak yang bisa Begini Bu Bapak Eri, sampaikan? kalau kita lihat dunia pendidikan sekarang atau lingkungan yang berkembang di dunia pendidikan, saya ingin berbagi ini Bu Eri. Oke. Ingin mengembangkan yang namanya budaya positif yang mendukung pembelajaran dan pertumbuhan secara menyeluruh di lingkungan pendidikan ini Bu Eri. Nah, itu yang ingin saya dengan Bu Eri sekarang ini, bagaimana menurut Bu Eri ini Bu Eri? Nah, ini adalah suatu ide yang sangat bagus, Pak. Saya sangat setuju sekali. Di dalam apa tujuan kira-kira keberhasilan yang Bapak ingin capai dari pengembangan budaya positif tersebut, kira-kira? Kalau yang menjadi landasan atau ukuran Bu Eri untuk ukuran capaian keberhasilannya, saya ingin semua rekan sejawat mengerti tentang bagaimana kita penerapan budaya positif di lingkungan sekolah Bu Eri. Karena satu orang yang tidak ikut dalam itu akan rusak program tersebut Bu Eri. Makanya yang menjadi standar ukuran adalah semua rekan sejawat mengerti tentang penerapan budaya positif Bu Eri. Itu Bu Eri. Iya, kita perlu semuanya berkolaborasi ya Pak. Mungkin dari kesempatan atau peluang apa yang Bapak lihat sekarang untuk mewujudkan impian Bapak untuk menerapkan budaya positif yang Bapak sampaikan tadi? Kalau kesempatan yang saya lihat, Beri, zaman sekarang ini, saya lihat di lingkungan sekolah atau institusi, itu nampak bagi saya bahwasanya ada kesadaran atau kesediaannya membuka ruang untuk menerima budaya-budaya positif itu, Beri. Kalau kita seandainya gerakkan, dia akan bersedia atau membuka diri, Beri. Terus ini dengan secara pengembangan sumber daya itu akan terwujud, apalagi kita akan mencapai Indonesia emas 2045-nya Bu Eri. Terus komitmen itu akan terbentuk pihak-pihak yang terkait, karena semuanya budaya positif itu sudah berkembang. Itu yang nampak kesempatan bagi saya di dalam menjalankan tujuan ini, nampaknya peluangnya Beri. Oke. Ini adalah suatu peluangan yang sangat bagus sekali. Saya setuju sekali dengan peluang yang Bapak lihat di sini. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Nah, kemudian di dalam menjalankan sebuah rencana seperti yang Bapak inginkan di sini, tentu ada hambatan ya Pak, ada hambatan untuk meraih tujuan pengembangan budaya positif tersebut. Kira-kira seperti apa hambatannya yang sedang Bapak lihat? Ya, memang terima kasih kepada Bu Eri. Tidak akan mungkin suatu kegiatan itu akan berjalan mulus juga, Bu Eri. Cuma hambatan yang saya lihat pertama, Bu Eri, itu adalah perubahan budaya. Karena perubahan budaya ini adalah sebuah pergeseran kebiasaan yang akan kita rubah. Jadi itu yang pertama hambatan, mungkin karena faktor kebiasaannya begini, sekarang dirubah begini.
Itu hambatan. Yang pertama. Yang kedua itu eh, keterlibatan sumber dayanya, Beri. Kekurangan keterbatasan sumber daya di dalam melaksanakan. Terus tantangan kepemimpinan, Beri. Kalau suatu Ya. kegiatan tidak didukung oleh seorang pimpinan, itu di dalam mengembangkan suatu nilai-nilai positif itu tidak akan berjalan. Itu tiga itu tantangan yang mungkin akan seandainya program ini jalan itu akan timbul nanti, Beri. Itu kira-kira, Beri. Oke, baik. Oh, jadi ada beberapa tantangan yang sudah Bapak lihat, contohnya adalah merubah kebiasaan ya Pak. Ya, saya Iya. setuju sekali karena kebiasaan ini memang sangat sulit sekali dirubah Pak. Hmm. Namun saya yakin dan percaya jika hal ini memang bisa kita lakukan, mungkin tidak semudah menambali kita telapak tangan, namun saya Iya, Beri. yakin kalau kita tulus, insya Allah akan bisa. Nah, di sini yang namanya hambatan pasti ada ya Pak. Tapi Iya. saya yakin juga setiap hambatan itu pasti ada solusinya. Iya. Karena tidak mungkin terciptanya sebuah gembok tanpa kunci. Seperti itu Iya, Pak. iya, Beri. Jadi Bagus sekali. apa kira-kira solusi yang akan Bapak lakukan dengan hambatan-hambatan tersebut? Kalau menyangkut masalah solusi yang terbesit bagi saya selama di dunia pendidikan, Beri, itu yang harus pertama kita lakukan adalah melakukan pelatihan. Karena untuk Oke. meningkatkan sebuah kompetensi atau itu yang pertama sekali adalah kita melakukan pelatihan. Terus yang kedua, bagaimana kita pemantauan, Beri. Kalau Ya. bagaimana biasanya setiap kegiatan itu tidak dipantau, tidak diawasi. Hanya sekedar membuat kegiatan, tapi pemantauan secara runut, secara berulang-ulang kontinu itu tidak dilakukan. Nah, itu solusi. Jadi untuk kedepannya mungkin masalah pemantauan ini akan menjadi secara solusi yang bisa mendapat kita lakukan di dalam melaksanakan. Terus evaluasi komitmen kepemimpinan. Komitmen Ya. kepemimpinan ini sangat kita tuntut di dalam organisasi. Kenapa demikian? Karena sebuah pemimpin kalau tidak mau mempromosikan sebuah gagasan atau ide yang berkembang, apalagi dengan nilai-nilai budaya positif, itu tidak akan bisa terlaksana dengan baik, Beri. Jadi dengan pemimpin, dengan komitmen kepemimpinan atau janji kepemimpinan atau kesepakatan lah namanya, itu harus Ya. kita minta bagaimana bisa dia mempromosikan sebuah gagasan atau ide ini, Beri. Itu solusi yang terbesit di dalam diri saya. Kalau seandainya program ini saya jalankan, itu solusinya nanti. Kalau seandainya memang kebetulan hambatan ini ada atau memang timbul, itu solusi-solusi yang akan saya lakukan tahap demi tahap, Weri. Oke. Ini adalah solusi yang sangat sangat cemerlang sekali menurut saya. Saya juga uh, sangat luar biasa rasanya mendengarkan solusi-solusi dari Bapak. Saya yakin dan percaya kalau Bapak memang ingin melaksanakan mencapai tujuannya Bapak impikan, insya Allah bisa kita terapkan atau kita coba-coba solusi-solusi yang telah Bapak jelaskan tadi. Nah, di dalam untuk mencapai suatu tujuan itu tentu ada rencana yang akan kita laksanakan ya Pak. Seperti Ya, apa kira-kira rencana Bapak dalam mencapai tujuan dalam membudayakan menyebarkan budaya positif tersebut, Pak? kalau seandainya ini disetujui dari stakeholder yang ada, Weri, Oke. mungkin dengan sesegera mungkin, Weri, dan Hmm. tambah dengan doa, Weri, Ya. saya akan langsung mengadakan workshop dan pelatihan yang secara reguler kepada semua guru, staf yang ada di sekolah, orang tua, stakeholder tentang pentingnya bagaimana kita menghadirkan budaya positif dan praktek-praktek baik ini di sekolah, Beri. Mungkin kalau seandainya ini terwujud, Beri, akan saya lakukan dan akan saya oh, jadikan sebuah wadah yang baik untuk bereksplorasi untuk menciptakan budaya-budaya positif, Beri.
Nah, itu Oke. yang kalau seandainya kita berandai-andai atau kita menduga-duga lah itu seandainya ini program ini memang bagus oleh kepemimpinan nanti akan langsung mungkin akan dikerjakan Beri. Nah itu Beri Oke, oke, rencana. luar biasa sekali motivasinya Bapak. Hmm. Mudah-mudahan ini benar-benar terwujud ya Bapak dengan doa kita Ya. bersama. Eh, saya sangat apresiasi sekali dengan cerita Bapak malam ini. Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sudah kita gambarkan seperti apa langkah yang akan kita ambil. Nah, kira-kira seperti apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Kalau rencana, sebuah rencana itu akan menjadi tentu harus ada standar ukuran keberhasilan yang harus kita hadapi. Oke. Yang pertama kalau kita melakukan pelatihan, itu yang jadi standar bagi kita yang pertama sekali itu adalah tingkat kehadiran dari peserta pelatihan. Kenapa demikian? Dengan banyaknya peserta pelatihan, secara otomatis peserta pelatihan itu akan menyerap materi-materi itu dengan baik secara otomatis. Yang kedua, mungkin yang akan menjadikan standar hasil evaluasi yang dari pelatihan tersebut. Bagaimana kita melakukan secara kontinu evaluasinya. Bagaimana kepuasan terhadap peserta, terhadap materi yang kita sajikan, Mary. Karena seandainya hasil evaluasi itu tidak puas anggota atau peserta pelatihan, itu tidak akan berdampak pada rencana tadi, Beri. Makanya dengan saya jadikan itu sebagai standar dari keberhasilan suatu kegiatan, Beri. Oke. Oh, jadi apa akan melakukan pemantauan atau evaluasi yang teratur terhadap pelaksanaan pelatihan atau evaluasi tentang pelatihan tersebut yang akan Pak Iya, lakukan Beri. ya. Oke, bagus sekali. Jadi di dalam menuju suatu hal yang akan kita capai itu Pak, mungkin tidak lepas dari komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Bapak lakukan. Seperti apa Iya, kira-kira Beri. komitmen Bapak? Ya, komitmen yang akan saya bangun itu mungkin seluruh stakeholder ya, mulai dari kepemimpinan itu harus kita kembangkan budaya-budaya positif, rekan sejawat, nah, itu harus kita ambil komitmen. Karena tanpa beliau atau tanpa semua unsur yang ada, sebuah program tidak akan terlaksana dengan baik. Karena kenapa demikian? Karena eh, tidak akan pernah suatu program jalan kalau seandainya bak kata orang Minang, boleh Ya. ayah dek pembuluh. Kalau boleh digolongkan, picak dilayangkan. Jadi saiyo sakato. Jadi yang menurut saya sebuah filosofi yang sangat baik kita jadikan di dalam sebuah komitmen yang harus kita ambil di dalam melaksanakan suatu kegiatan, Beri. Oh, jadi seperti itu ya Pak, untuk membangun komitmen ini tentu kita perlu dari pemimpin, perlu didorong oleh kolaborasi yang erat antara semua pihak ya Pak. Nah, Iya. sekira-kira siapa saja pihak yang dapat membantu Bapak Sep yang terlibat langsung dalam menjaga komitmen tersebut? Siapa kira-kira Pak? Kalau menurut saya yang terlibat langsung itu tentu yang berkepentingan ya Bu ya. Karena kalau di sekolah, di institusi, siapa yang berkepentingan di sekolah itu? Yang pertama unsur pimpinan. Kepala sekolah, rekan sejawat, guru, staf, komite, orang tua, dan siswa sendiri. Karena kita harus melibatkan semua unsur-unsur yang ada. Karena kalau tinggal satu unsur, dia akan menjadi sebuah kelemahan terhadap program yang akan kita laksanakan. Jadi ibaratnya siapa yang dalam membudayakan positif ini supaya berkembang untuk tujuannya ini adalah semua unsur yang mendapat kesempatan di dalam atau manfaat di dalam ini, Beri. Nah, itu program yang ingin saya sampaikan, Beri. Mana tahu ada Bu Eri keinginan untuk membantu atau apa. Nah, itu Beri. Bagaimana menurut Bu Eri? Iya,
Alhamdulillah luar biasa sekali Bapak pembicaraan kita malam ini. Saya sangat pembicaraan yang sangat menantang. Saya banyak juga belajar dari pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita dari Pak Asep malam ini. Jadi intinya kita di sini Ya, untuk mencapai suatu tujuan, khususnya tadi tujuan Bapak ingin menyebarkan budaya positif tersebut. Intinya kita harus berkolaborasi ya Pak, ya, Bu Eri. berkolaborasi. Kita harus bergandengan tangan, tidak Iya, Bu Eri. ada ya oke. Tidak ada satu pihak pun yang terlibat di situ itu boleh kita tinggalkan gitu maksudnya ya Pak. Terima kasih Nah, sekali ya, malam Bu Eri. ini telah memberikan banyak pengalaman. Saya senang sekali telah bercerita dan berdiskusi dengan Bapak. Pesan saya Ya, terima adalah kasih Bu selamat Eri bekerja. atas Good luck. dukungannya. Terima kasih atas dukungannya program ini. Mudah-mudahan saya sanggup untuk menjalankannya. Amin. Beri dukungannya. Ya Pak. Oke. Halo, assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Bu Eri. Bagaimana kabarnya malam ini? Sehat kah Pak? Alhamdulillah Bu Eri. Apa nih tujuan Bu Eri udah menyempatkan menemui saya nih Bu Eri? Oh gitu Pak. Ya terima kasih sebelumnya Pak. Kalau bisa saya minta waktu Bapak sebentar untuk berbincang-bincang mengenai diskusi yang ingin saya sampaikan Pak. Apa nih Bu Eri? Tujuannya Bu Eri? Sampaikan aja Bu Eri. Bisa kita mana tahu nanti bisa kita pecahkan bersama Bu Eri. Baik Pak. Saya ada masalah sedikit Pak. Tapi tidak sedang salahnya rasanya saya ingin berbincang dengan Bapak. Mana tahu Anda jawab. Saya adalah guru yang mengajar di kelas 5. Di sini saya merasa murid-murid saya itu sulit sekali untuk fokus pada saat belajar. Sulit sekali memotivasi, Pak. Dan tak jarang mereka selalu bertanya, sudah boleh istirahat, Bu? Bu, anak kelas 4 sudah istirahat. Dan saya merasa saya tidak berhasil membuat mereka, memotivasi mereka untuk bersemangat belajar, Pak. Itu kira-kira masalah saya, Pak. Terus apa tujuannya Bu Eri? Tujuan saya di sini saya ingin menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya, Pak, sehingga mereka tidak merasa bosan dan semangat belajar. Itu sangat bagus Bu Eri. Karena oleh pembelajarannya. Cuma apa standar yang Ibu Eri jadikan untuk keberhasilannya Bu Eri? Standarnya ya itu Pak, mungkin saya bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, bukan untuk khususnya di lokal saya saja. Saya bisa mengimbaskan kepada rekan-rekan yang lain atau kami di sekolah itu bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, seperti itu kira-kira Pak. Bagus itu Bu Eri. Mudah-mudahan semuanya nanti dengan adanya pembelajaran yang menarik dan menyenangkan oleh seluruh teman sejawat itu akan lebih optimal dalam pembelajarannya. Cuma apa yang Ibu Eri nampak atau kesempatannya atau peluangnya di dalam menerapkan tujuan Bu Eri ini, Bu Eri? Mungkin beberapa peluang yang saya nampak di sini Pak. Mungkin saya bisa lebih meningkatkan lagi cara atau metode-metode yang akan saya lakukan dengan metode yang bervariasi, mungkin menerapkan memberikan media-media yang lebih menarik lagi, mungkin dengan cara berkolaborasi juga dengan teman sejawat dan yang lainnya mungkin Pak. Oh itu Bu Eri ya. Jadi dengan ada Ibu Eri menampakkan tadi bahwasanya peluang itu ada ya Bu Eri ya untuk Ya, mengembangkan pembelajaran yang menarik itu. Tentu kalau memang ada tuh kesempatan Bu Eri, yang namanya kita setiap pembelajaran atau setiap kegiatan yang akan kita lakukan, tentu ada hambatan-hambatan yang akan kita lalui di dalam prosesnya. Kira-kira Bu ya. Eri, apa kira-kira Bu Eri hambatannya Bu Eri? Baik Pak, tentu saja ya Pak, yang namanya melakukan suatu perubahan itu pasti ada hambatan. Di sini hambatan yang paling kentara bagi saya Pak, karena kami mungkin berada di daerah pinggiran. Maksudnya pinggiran di sini kami kadang-kadang sulit sekali mendapatkan jaringan yang bagus
sehingga kami kurang bisa mengeksplor, mengembangkan contohnya contoh-contoh media pembelajaran yang tersedia di YouTube contohnya Pak. Jadi selain itu saya sendiri mungkin kurang berlatih, mungkin kurang mendapatkan bimbingan atau latihan yang bisa membuat saya kompetensi diri saya tergali lagi. Dan kemudian saya juga mungkin pembelajarannya selama ini agak itu Pak, agak menonton pemberiannya mungkin karena saya keterbatasan seperti itu. Nah, itu hambatannya ya Bu Eri. Mudah-mudahan hambatan ini terlalui bagi kita nanti. Kalau kesempatan itu ada, tentu hambatan itu. Cuma mudah-mudahan lebih besar kesempatan daripada hambatannya. Karena lebih besar kesempatan daripada hambatan Bu Eri, mungkin solusi hambatan ini pasti Bu Eri udah ada mungkin yang terpikir dalam menghadapi hambatan nanti. Kira-kira hambatannya, solusinya apa kira-kira Bu Eri? Kalau solusinya yang sudah pernah saya lakukan Pak, solusinya saya sudah bisa saya mungkin memberikan pendidikan atau pelatihan kepada diri saya, mengikuti workshop yang banyak disediakan di PMM juga Pak. Mungkin dengan berkolaborasi juga dengan teman rekan sejawat yang telah dulu melaksanakan pembelajaran seperti ini, dan saya juga bisa lebih berkolaborasi, mengembangkan dan merancang pembelajaran atau strategi, Pak. Jadi itu solusinya, berarti kan solusinya ada. Kalau seandainya Bu Eri, hambatan, peluang tadi solusinya udah kira-kira terpenuhi. Kalau seandainya Bu Eri dikasih kesempatan di dalam mengembangkan tujuan Bu Eri tadi, apa langkah-langkah yang Bu Eri lakukan dalam rencana Bu Eri ke depannya Bu Eri? Mungkin untuk menerapkan impian saya sebagai guru yang ingin menerapkan pelajaran yang lebih aktif ini, yang lebih menyenangkan ini, mungkin langkah-langkah yang bisa saya lakukan seperti yang saya jelaskan tadi, mengikuti pendidikan atau pelatihan, mungkin mengubah strategi dengan apa yang sudah saya lihat dari pembelajaran seperti workshop, pelatihan, mungkin seperti itu Pak. Berarti kan ada, kalau seandainya kesempatan itu memang dilakukan, Bu Eri udah ada rencananya. Cuma yang menjadi rencana Bu Eri itu, apa yang Bu Eri jadikan sebagai standar atau ukuran keberhasilannya Bu Eri dalam workshop itu, misalnya pelatihan-pelatihan itu, berapa ukuran keberhasilan Bu Eri itu kira-kira di atas rencana Bu Eri itu? Apa ya Pak, mungkin coba diulangi lagi Pak, soalnya jaringan saya. Dan seandainya workshop, kata Bu Eri tadi pelatihannya kan, pelatihan, workshop mungkin dikasih semuanya, seandainya rencana itu dijalankan, tentu kita harus punya plafon atau punya standar atau ukuran. Seberapa, apa yang menjadikan ukuran bagi Bu Eri nantinya keberhasilan dalam pengembangan tujuan Bu Eri itu? Oh gitu Pak, ya baik, mungkin keberhasilan yang saya yang akan saya capai adalah setelah saya melakukan hal-hal yang dapat saya lakukan seperti ya sudah saya jelaskan tadi, mungkin saya akan lebih dapat memberikan kenyamanan atau ketertarikan pada peserta didik saya, dan sehingga mereka merasa termotivasi, mereka merasa pembelajaran di pembelajaran kelas lebih menyenangkan dan tidak ada lagi rasa bosan seperti itu Pak. Bagus tuh Bu Eri. Berarti standar yang Bu Eri jadikan adalah bahwasanya dapatnya siswa pembelajaran yang bermakna ya. Walaupun demikian Bu Eri, tentu Bu Eri kan tidak sendiri dalam melaksanakan tugas ini Bu Eri. Tentu Bu Eri harus membuat sebuah komitmen atau apa dengan atas terhadap rencana Bu Eri yang akan Bu Eri lakukan.
Kira-kira dengan siapa Bu Eri akan membangun komitmen tersebut, Bu Eri? Eh, Kalau komitmen yang akan saya lakukan yaitu tadi Pak, memastikan dukungan penuh terhadap pengembangan yang akan saya lakukan. Eh, yang akan saya lakukan yaitu yang memang saya akan melaksanakan perubahan ini sehingga apa rencana yang sudah saya rencanakan itu dapat berjalan dengan baik, berkolaborasi mungkin dengan teman yang lain, dan begitu juga dengan kepala sekolah. Ya. Ya, mungkin itu ya Bu Eri ya, yang menjadikan bahwasanya rencana atau komitmen yang Bu Eri bangun nantinya adalah semua unsur dari sekolah. Kira-kira dari unsur sekolah itu siapa-siapa saja kira-kira yang terlibat di dalam Bu Eri mengembangkan pembelajaran yang menarik itu kira-kira nanti Bu Eri? Tentu untuk mengembangkan pembelajaran yang menarik ini kita tidak bisa berjalan sendiri ya Pak. Kita perlu bergandengan tangan dengan semua pihak seperti kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru atau rekan teman yang lain, siswa dan bahkan orang tua dan bahkan masyarakat sekitar yang kita libatkan Pak. Seperti itu. Jadi yang namanya ya. Lanjut Beri, kalau masih ada Beri. Yang namanya melakukan satu perubahan tuh kita harus saling bergandengan ya Pak, ibaratkan sapu lidi kita harus kerjasama gitu. Kita tidak bisa berjalan sendiri sebaik apa tujuan yang akan kita capai. Sekian seperti itu Pak. Dari penjabaran ide-ide yang berkembang dari Bu Eri tadi, mungkin saya rasa kalau seandainya Bu Eri terapkan itu suatu hal yang baik atau yang positif yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan kalau dari saya, mungkin saya sangat mendukung. Mudah-mudahan program yang Ibu Eri canangkan akan tercapai. Cuma ada pesan dari saya terakhirnya, selamat bekerja. Mudah-mudahan Bu Eri mendapatkan impian yang Ibu Eri gapai. Terima kasih Bu Eri telah memberikan pencerahan terhadap diri saya, bahwasanya pembelajaran yang bermakna, yang menyenangkan itu adalah tuntutan setiap siswa mungkin. Terima kasih Bu Eri. Terima kasih Pak atas berbaginya malam ini. Saya senang sekali. Selamat bekerja Bu Eri.